Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PPKN Indonesia. Semoga pagi ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 11 bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah ikhlas berpartisipasi dengan memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Semoga apa yang diberikan teman-teman dapat mendukung kemajuan channel PPKN Indonesia sehingga membantu dalam meningkatkan karakter generasi muda menjadi generasi yang berkebangsaan Indonesia. Baiklah teman-teman, kita mulai latihan soal PPKN kelas 11 bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, uji kompetensi 1. Bagian A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa, dibuat oleh pihak yang berwenang, berisikan perintah, larangan, izin untuk berbuat sesuatu, serta bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Hukum dapat diciptakan oleh pihak yang berkuasa. B. Hukum dapat dijadikan alat untuk mencapai ketertiban. C. Pemerintah membuat peraturan-peraturan demi terciptanya keadilan. D. Masyarakat berhak membuat sewenang-wenang demi berlakunya hukum. E. Masyarakat harus mawas diri terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Nomor 2. Perhatikan ketentuan berikut. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Hubungan kedua ketentuan di atas menegaskan unsur-unsur terbentuknya hukum, yaitu A. Bersifat memaksa, B. Dibentuk secara tertulis, C. Memiliki sanksi yang tegas, D. Mengatur tingkah laku manusia, E. Dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Jawabannya yaitu C. Nomor 3. Bacalah wacana berikut.
Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda pada awal kemerdekaan ditempuh melalui berbagai upaya diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan yakni Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik pada awal kemerdekaan. Apabila ditinjau menurut sumbernya, perjuangan Indonesia dalam cuplikan berita di atas tergolong dalam hukum A. Undang-undang, B. Jurisprudensi, C. Kebiasaan, D. Doktrin, E. Traktat. Apa ya jawabannya teman-teman? Iya betul, jawabannya E. Nomor 4. Bacalah berita berikut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Laos menandatangani Memorandum of Cooperation terkait kerjasama di bidang hukum. Melalui Memorandum of Cooperation, Indonesia dan Laos sepakat berkolaborasi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Selain itu, penandatanganan Memorandum of Cooperation dapat memberikan kerangka hukum dan kerjasama pada isu-isu sistem legal, pertukaran ahli, serta berbagi informasi dan penelitian terkait hukum. Berdasarkan cuplikan di atas dapat disimpulkan: A. Pemerintah Laos berupaya meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. B. Pemerintah Indonesia berupaya menegakkan supremasi hukum nasional. C. Kerjasama internasional dapat menguntungkan kedua belah pihak. D. Kerjasama bidang hukum dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat kedua negara. E. Pemerintah Indonesia dan Laos berupaya memberantas tindak pidana yang mengancam kedaulatan rakyat. Jawaban yang benar adalah E. Nomor berikutnya 5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikatakan sebagai hukum tertulis apabila dilihat dari A. Sumbernya, B. Bentuknya, C. Wujudnya, D. Sifatnya, E. Isinya. Jawabannya apa ya teman-teman? Ya betul, jawabannya B. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum A. Formal, B. Positif, C. Material, D. Nasional, E. Terkodifikasi. Jawabannya, ya jawabannya E. Nomor 7. Perhatikan bagan berikut. Klasifikasi hukum yang dapat menggantikan huruf X dan Y secara berurutan yaitu A. Jurisprudensi adat,
B. Tata negara doktrin. C. Nasional waris. D. Internasional lokal. E. Tata negara dagang. Jawaban yang tepat yaitu jawabannya E. Kita lihat soal berikutnya. 8. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Peraturan daerah dapat dinyatakan tidak berlaku apabila A. Masa kepemimpinan kepala daerah berakhir. B. Perda sedang diproses oleh Mahkamah Agung. C. Perda telah dicabut dengan peraturan daerah setingkat. D. Masyarakat melakukan demonstrasi di kantor kepala daerah. E. Mayoritas masyarakat menghendaki pencabutan perda tersebut. Ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya C. Nomor 9. Presiden Joko Widodo pada 2019 didesak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat memaksa presiden karena penerbitan Perpu merupakan hak konstitusional dan hak prerogatif presiden. Apabila presiden menerima desakan masyarakat, presiden akan mengajukan peraturan perundang-undangan tersebut kepada A. Mahkamah Konstitusi. B. Mahkamah Agung. C. DPR. D. MPR. E. DPD. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, jawabannya C. Selanjutnya, nomor 10. Peraturan perpajakan di daerah X dinilai bertentangan dengan undang-undang. Pasalnya, penerapan pajak air permukaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan maksimum sebesar 10%. Akan tetapi dalam peraturan daerah X ditemukan penetapan tarif pajak air permukaan lebih besar dari 10%. Akibatnya, peraturan daerah X harus dibatalkan. Pernyataan tersebut sesuai azas peraturan perundang-undangan yaitu A. Lex posteriori derojat lex priori. B. Lex superiori derojat lex inferiori. C. Lex specialis derojat legi generali. D. Lex superiori derojat legi generalis. E. Lex superiori derojat lex priori. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu B. Kita lanjutkan soal bagian B ya teman-teman. Ya, isilah dengan jawaban yang tepat. Jeremy Bentham adalah salah satu tokoh penganut teori utilities. Tujuan hukum menurut teori tersebut adalah jawabannya kemanfaatan.
Soal nomor 2. Hukum yang bersifat melindungi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan, keadilan, dan ketertiban di antara berbagai kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada siapapun tanpa memandang perbedaan agar terhindar dari tindakan diskriminasi. Nomor 3. Pembentukan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Pernyataan tersebut sesuai tujuan hukum menurut teori etika atau etis. Nomor 4. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan disebut hukum perdata. Nomor 5. Tujuan hukum Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nomor 6. Perjanjian antar negara yang telah disahkan berlaku mengikat negara peserta termasuk warga negaranya disebut traktat. Nomor 7. Pak Beni telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Pak Beni memberi persetujuan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Provinsi. Dalam tata urutan perundang-undangan, peraturan yang disetujui Pak Beni berada satu tingkat di bawah peraturan presiden. 8. Tata urutan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nomor 9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten X yang baru dilantik akan membuat peraturan daerah terkait pelarangan penjualan tanah masyarakat asli daerah X. Perda tersebut akan mendapat kekuatan hukum ketika disetujui oleh bupati atau wali kota. Nomor 10. Undang-undang akan mendapat kekuatan hukum ketika telah disahkan oleh DPR dan Presiden serta dituangkan dalam lembaran negara. Oke teman-teman, bagian A dan B sudah, tinggal bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hubungan antara gambar di atas dengan unsur pembentukan hukum? Ya, jawaban nomor 1. Gambar di atas adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara. Hukuman penjara bagi seseorang yang melanggar hukum dilakukan untuk memberi efek jera. Hal tersebut selaras dengan unsur pembentukan hukum, yaitu adanya sanksi yang tegas.
Pemberian sanksi tegas bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa pada kemudian hari. Selanjutnya nomor 2. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sejajar dengan undang-undang. Jelaskan hubungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Jawab nomor 2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dengan undang-undang memiliki materi muatan atau isi yang sama. Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu dapat diajukan ke DPR dalam persidangan. Apabila DPR menerima Perpu, dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, apabila ditolak, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nomor 3. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum yang terkodifikasi dengan yang tidak terkodifikasi, serta berikan contohnya. Jawaban nomor 3. Persamaan hukum terkodifikasi dengan yang tidak terkodifikasi yaitu keduanya tergolong hukum tertulis. Perbedaan hukum terkodifikasi dan tidak terkodifikasi yaitu hukum terkodifikasi yaitu hukum yang tersusun secara sistematis di dalam sebuah kitab. Contoh hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum tidak terkodifikasi yaitu hukum yang tidak tersusun dalam sebuah kitab. Contoh undang-undang merek, hak cipta, dan perseroan terbatas. Soal nomor 4. Tuliskan tata urutan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawaban nomor 4. Tata urutan perundang-undangan RI sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. A. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Soal nomor 5. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional? Jawaban nomor 5. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, meliputi aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional dijamin oleh konstitusi negara. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ya, demikian teman-teman untuk latihan soal bab 3 kelas 11 uji kompetensi 1 sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.